pakai. Supaya malam ini benar-benar direkam dengan baik. Ini akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir zaman insya Allah. Amin. Nanti anak-anak muda ini akan memutar kembali rekaman. Anak mereka nanti akan bertanya, Papa, iya, itu acara apa? Itu dulu acara ulang tahun Kabupaten Pandeglang. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, Riau. Di mana dia sekarang? Udah meninggal. Apa yang didapatkan Abdul Somad? Ingin mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Sebagaimana Abuya tadi mengirimkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, kepada para alim, para ulama, kepada orang-orang tua kita. Insya Allah kalau kita berbakti pada orang tua, setelah kita meninggal pun anak-anak kita ini akan mengirimkan Al-Fatihah insya Allah. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mau kirimkan Al-Fatihah untuk saya? Awas kalau enggak ya. Mana boleh ngancam Pak Ustadz. Dikirimkan alhamdulillah, tidak dikirim mudah-mudahan jamaah mengingat insya Allah. Amin ya rabbal. Poin yang ketiga, apa dia? Malam ini kita bisa bersama dengan berbagai macam orang-orang dengan jabatannya, kekuasaannya. Ustadz Abdul Somad berceramah tentang innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jangan pakai khamar, jangan pakai ganja, jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba, jangan pakai lem kambing. Abdul Somad ceramah berapi-api. Bisakah Abdul Somad menangkap pengedar narkoba? Gak bisa. Abdul Somad gak punya kekuasaan, gak punya pistol. Tapi yang bisa menangkapnya adalah Kapolres Pandeglang menangkap pengedar narkoba membawa 35 kilo sabu-sabu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan untuk menolong agama Allah, menangkap pengedar. Bapak Ibu setuju kalau pengedar ditembak mati? Setuju kalau pengedar pecandu dihukum mati? Mudah-mudahan yang mengedar, yang candu, yang kerasukan. Mana pakai kerasukan Pak Ustadz? Memang setan ini lebih ngeri daripada kerasukan setan. Kalau setan yang merasukinya dibacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau orang pakai narkoba, kerasukan, sabu-sabu, malah dia membaca ayat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah anak-anak muda di Pandeglang ini dari narkoba ya Allah. Selamatkan dari ganja ya Allah. Selamatkan dari sabu-sabu ya Allah. Selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada Bapak Dandim, tentara, TNI, ada Kapolres, polisi, ada Sekda, ada Bupati, ada Komisi 3 DPR RI. Mereka orang-orang yang tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah. Cukup dengan tanda tangannya, kekuasaannya, pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Takbir. Yang saya sampaikan ini betul atau enggak? Pakai jabatan. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Jabatan tidak lama. Yang lama itu adalah menolong agama Allah, membangun masjid, membantu pesantren, mendirikan Islamic Center, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa, insentif untuk guru. Sebagaimana yang dibacakan, disampaikan oleh Ibu Bupati Pandeglang. Insentif untuk guru-guru mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah, siapa yang memperhatikan mereka. Alhamdulillah, ketika tanda tangan masih bisa dipakai, pakailah. Itu yang akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Masjid yang pernah ditolong, pesantren yang pernah dibantu, dibangunkan kelas. Ustadz, pesantren kami dibangunkan WC. WC pun luar biasa. Berapa banyak
santrinya 1000, WC-nya cuma 10. Bayangkan ngantri paginya luar biasa. Tapi ketika sudah dibangunkan dengan tanda tangan, biasanya tanda tangan itu lihat kemana arahnya. Kalau tanda tangannya ke atas, itu berarti menara masjid selesai. Tapi kalau tanda tangannya ke bawah, itu keran air sama WC selesai. Terserah manapun yang dipakai, yang penting menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Ya Allah, pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang punya jabatan, yang menolong agamamu, tolong selamatkan dari segala fitnah-fitnah ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak ibu yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi presiden, insya Allah. Amin. Makanya ibu kalau marah sama anaknya, manggil anaknya, jangan panggil dengan panggilan yang jelek. Anak setan. Nggak boleh. Ucapan ibu adalah doa. Untung anaknya nggak berani balas. Kalau anaknya berani, iya mama setan. Alhamdulillah. Tolong panggil anaknya. Hei calon bupati Pandeglang. Hei calon anggota DPR RI. Nanti kalau aku sudah mati, kau akan bantu bangun masjid, bantu pondok pesantren, bantu kekuasaan, bantu agama Allah. Negeri ini tetap terjaga kalau pemimpinnya adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan bisa saja berganti. Dulu kita tinggal di Kesultanan Banten, pemimpin adil dan amanah. Berakhir kekuasaan, datang Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Berakhir Orde Lama, tapi masjid tetap tegak berdiri. Masjid kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Berakhir periode Bung Karno, naik Pak Harto, berdiri lagi Masjid Muslim Pancasila. Di setiap kabupaten dan kota, menaranya khas, bangunannya khas, atapnya seperti bangunan Masjid Demak. 32 tahun berakhir kekuasaan, hari berganti, musim berubah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Di sana orang sholat berjamaah, pondok pesantren tetap tegak berdiri, santri-santri. Tadi saya silaturahim datang ke Abuya. Sebelum datang ke Abuya Mutadi, saya ziarah dulu ke makam Kiai Haji Muhammad Dimyati rahimahullah. Umat ta'ala, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan untuk kita semua insya Allah. Bayangkan, lama saya termenung tadi ketika ziarah, seakan-akan saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, almarhum sudah lama meninggal, tapi kau tetap datang ke kuburnya berziarah. Apakah orang masih ingat dengan engkau Abdul Somad kalau kau sudah mati nanti? Jangan-jangan 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Mudah-mudahan kita beramal bukan karena ingin diingat orang, tapi karena memang amal, keikhlasan, keikhlasannya itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun. Ya Allah, jadikanlah Abdul Somad, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Lama saya penasaran. Bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera.
Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustadz? Balok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir! Allahu Akbar! Akhirnya Belanda pontang-panting mati semuanya. Tinggal terong Belanda. Serang Jepang! Akhirnya Jepang pulang ke Tokyo. Hilang semua. Lari sampai terbirit-birit. Tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Tapi kita berhadapan dengan mungkar. Dengan kejahilan. Dengan kebodohan. Dengan kejahatan. Siap jaga persatuan. Siap jaga NKRI. Siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustadz Somad tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis. Ternyata tetap. Pertama karena doa ulama, yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh gak bisa Pak Ustadz, kami orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat sowan, datang berkunjung. Ulama yang sudah meninggal dunia, saya datang berziarah. Saya bacakan Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul Bil Falak, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa, setelah itu bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu. Bijahi waliyika salih. Dengan kemuliaan kedudukan walimu yang saleh. Kiai Haji Muhammad Dimyati. Anta yusir lana umurana. Wa taqdi hajatina. Wa tuballigh maqasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi. Yang masih ada paku-paku negeri ini, kita datang bersilaturahim. Ulama besar yang saya baca kitab hadisnya setiap hari Rabu subuh distreamingkan melalui channel Ustadz Abdul Somad. Setiap Rabu subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis. Judul kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya satu kitab berjudul Minhajut Talibin, yang selalu disebut dengan kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini disyarah, dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama Tuhfatul Muhtaj. Syarah yang kedua Nihayatul Muhtaj. Kitab Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini
sudah khatam dikaji di sini Ustadz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalaki membaca kitab ini kepada Abuya, mengambil barokahnya insya Allah. Amin. Ada satu kitab, apa kata ulama? Man lam yaqra, siapa yang tidak membaca kitab ini, lam yakun syafi'iyan, maka dia tidak dianggap sebagai orang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya kitab yang lain, nama kitabnya Raudatul Talibin. Kitab Raudah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kitab itu berjudul Asnal Matalib. Apa kata ulama? Man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyan. Siapa yang tidak baca kitab Asnal Matalib, maka dia tidak dianggap orang bermazhab Syafi'i. Kitab Raudatul Talibin, kitab Asnal Matalib dikhatamkan di ma'had, di pondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi ayam mati di lumbung padi. Saya sangka kertas pertanyaan, ternyata tisu. Itulah hebatnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kue bolu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Kalau tidak dikasih tisu, nanti pas dimasukkan ke YouTube, wajah Ustadz Somad kelihatan bercucuran kayak kena air hujan. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustadz Somad kalau tausiah mesti ada lampu dari depan? Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak ada lampu menyala begitu, wajah Ustadz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang, memang benar ini Ustadz aliran sesat, wajahnya hitam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan? Nanti anaknya nanya, mama, ya kenapa itu ada lampu? Kenapa ya, pokoknya ada aja. Ini bisa dijelaskan semua oleh ibu-ibu. Kenapa Ustaz mesti jelaskan sampai sedetail-detailnya, sampai lampunya, sampai tisunya mesti dijelaskan? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Siap? Dalam bidang akidah, Pandeglang, akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, disinilah sarangnya fikih mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, di sini adalah tasawufnya Sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanad, bersilsilah. Syekhuna, alimuna, Abu Yamu tadi, dari mana mengambil silsilah tariqat Syadziliyah? Diambil dari Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati, dari mana mengambilnya? Mengambil dari Kiai Dalhal Watu Congol. Kiai Dalhal Watu Congol mengambil dari mana? Mengambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari silsilah ahli tariqah. Dalam satu pengamalan Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dalam masalah zikir-zikir wirid, mengambil Syadziliyah. Tapi ketika almarhum ditanya, apa sebenarnya tariqah Kiai? Kiai Haji Muhammad Dimyati menjawab, aing teh tariqah ngaji. Ngaji. Makanya kalau ada orang Pandeglang tidak mengaji, segeralah pindah ke kabupaten lain. Karena di sini tempatnya orang ngaji, termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji, kenapa nggak pakai kitab? Ustadz Somad baca kitabnya nggak lancar, makanya dikemas dalam bentuk tablik akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang, jangan ikut kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah. Semuanya orang takut. Jangan baca kitab anu, dia bukan Ahlus Sunnah. Semua orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu, jangan dengar kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah. Langsung videonya dicari di YouTube, ditonton. Jangan baca kitab si anu, kitabnya bukan Ahlus Sunnah. Langsung dicari PDF-nya, ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pondok pesantren. Tidak bisa lagi dengan tembok. Tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli, maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas, mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah bertebaran di medsos.
Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita ajarkan ke pesantren, ilmunya bersanad, membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, Malik dari Abu Sinad, Abu Sinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka abuya kita puluhan tahun membaca kitab bersanad. Apa kata abuya? Saya talakti membacakan kitab-kitab ini dari mulai Asnal Matalib, Raudatul Talibin, Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. 30 tahun menghatamkan kitab-kitab 30 tahun. Tiba-tiba kitab yang 30 tahun mau diringkas menjadi 16 tatap muka, 2 SKS. Potong libur hujan, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS ujian akhir semester. Habis itu sarjana. Apa yang kita dapatkan? Ketika ditanya, sanad kamu dalam akidah dari mana? Sanad kamu dalam fikih dari mana? Sanad kamu dalam tasawuf dari mana? Oh lah Google. Haddasani YouTube wa akhbaroni Twitter. Hancurlah sanad keilmuan kita. Makanya kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan sanad ilmu kamu dari mana. Laulal isnad, seandainya orang tidak belajar dengan guru, bersanad ke gurunya, laqala man syaa ma syaa. Orang akan semaunya saja berkata, semau kehendak pikiran dan hatinya. Insya Allah, kalau pondok pesantren kita jaga, anak-anak kita serahkan, belajar pagi, petang, siang, dan malam, membaca kitab. Tapi kitab-kitab ini berbahasa Arab. Dari mulai Matan Al-Ajurumiyah, naik kepada Kawakib Durriyah, naik kepada Alfiyah Ibnu Malik, dibaca Syarah Ibni Aqil, sehingga bisa dia membaca kitab kuning. Allah akan tetap menjaga Pandeglang sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi niwana atfatayyaji ratal'ah, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami.